Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya sendiri kelompok 2 untuk memaparkan materi mengenai tentang aliran-aliran psikologi. Strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm melalui penelitiannya dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum pembentukannya. Dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental dan kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dan Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran memandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif. Metode introspeksi ini yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Sensasi digambarkan seperti manis, pahit, di mana dapat diidentifikasi menggunakan introspeksi. Menurut Piaget, aliran strukturalisme ini mencakup banyak ragam dan sulit menampilkan sifat umum karena strukturnya cenderung berbeda-beda. Piaget juga menjelaskan 3 sifat yang dimaksud dalam sebuah struktur, yaitu totalitas, pengaturan diri, dan transformasi. Struktur unsur-unsur tersebut saling berkaitan, saling menyertainya dalam sebuah kesatuan. Menurut hierarkinya, sebuah struktur memiliki substruktur dan terlibat dengan struktur yang membawahinya. Adapun tokoh aliran strukturalisme lainnya yaitu Edward Breskol-Leun mengalami perkembangan dari masa ke masa, antara lain prasistematik, persepsi dan perbedaan antara perasaan dan sensasi penyimpanan berdasarkan pada doktrin. Elementisme, sensasionisme, asosiasionisme merupakan permulaan menggunakan konsep doktrin. Jiwa terdiri dari elemen penginderaan, perasaan dan daya berhubungan dengan asosiasi. Memunculkan teori 3 dimensi dari perasaan, yaitu Atlas, Panus, Lonsus, Erebus, Derihibum. Pada tahun 1902 sampai 1903, konsep merupakan hal yang penting. Setiap rangsangan yang didapat manusia dipersepsikan hanya secara aktif. Dalam bukunya Fokus Psikologi, yaitu The Higher Mental Processes menyatakan bahwa proses-proses mental itu lebih tinggi dari penginderaan, perasaan, persepsi, ataupun apersepsi. Aliran psikologi yang sifat dominan pada masanya ini merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsional ini berbeda dengan aliran strukturalisme. Aliran fungsional terlahir dari pragmatisme, sebuah filsafat. Beberapa tokoh aliran fungsionalisme antara lain William James, J.R. Engel, James Ken Cattell, dan Julie Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dan lingkungannya. Aliran fungsional memandang bahwa pikiran, proses kejiwaan, persepsi, dan emosi merupakan hasil adaptasi manusia secara biologis. Aliran fungsionalisme menekankan pada fungsi
suatu fenomena kejiwaan atau menghubungkan atau mengartikan fenomena kejiwaan dengan peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Aliran humanisme ini juga mendoktrin bahwa proses kesadaran merupakan kehendak dan keinginan bebas berpikir, emosi, persepsi, dan hubungan fisik dengan lingkungan. Berikut pernyataan tokoh-tokoh dari aliran fungsional. 1. William James. James mengungkapkan pendapatnya psikologi tidak dapat membuktikan seberapa bebasnya kemauan. 2. James Howard Engels. James menjelaskan aliran fungsional memiliki 3 macam pandangan, yaitu fungsionalisme, fungsionalisme. 3. John Dewey. Pandangan Dewey banyak dipengaruhi oleh ahli filsafat di mana dia merupakan penulis utama dari buku psikologi dengan pandangan filsafat yang berjudul Manusia yang Berpikir Tentang Perubahan. Pandangan dalam aliran fungsionalisme yaitu antara lain, fungsionalisme merupakan psikologi tentang mental operation atau aktivitas bekerjanya jiwa sebagai lawan dari psikologi mengenai elemen-elemen. Fungsionalisme merupakan penggunaan dasar dari kesadaran mengenai jiwa sebagai perantara antara lingkungan dan kebutuhan manusia atau organisme lain. C. Behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional yaitu kesadaran. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku sebagai berikut. 1. Tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan dapat diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 2. Psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realistis. 3. Perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. 4. Faktor eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan namun bukan merupakan bentuk tingkah laku sendiri. 5. Semua bentuk tingkah laku merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan bentuk kesadaran merupakan sifat bawaan. 6. Berbagai dasar perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi. Berikut adalah tokoh dari behaviorisme antara lain John B. Watson, F. Skinner. D. Psikologi psikoanalis. Aliran psikoanalis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Aliran psikoanalis ini diungkapkan oleh Sigmund Freud yang merupakan seorang ahli saraf. Hal yang terdapat di alam sadar adalah alam para sadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau aktivasi memori yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar. Ingatan-ingatan masa lalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dapat dipanggil kembali. Menurut Freud, keduanya dinamakan sebagian kecil dari pikiran manusia. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam bawah sadar terdapat nafsu dan insting. Menurut Freud, kondisi dalam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat dari dalam diri kita. Aliran humanistik. Aliran humanistik muncul sebagai kritik dari aliran sebelumnya yaitu behaviorisme dan psikoanalisa. Aliran humanistik disebut juga the third force setelah kedua aliran sebelumnya. Aliran humanistik memiliki prinsip utama yaitu 1. Memahami manusia sebagai totalitas sehingga sangat disetuju dengan mengurangi komponen manusia dalam behaviorisme maupun dalam proses fisiologis. 2. Metode yang dipakai dalam aliran ini adalah life history atau riwayat hidup, di mana berusaha memahami manusia dan riwayat perjalanan hidupnya yang memiliki keunikan masing-masing individu. 3. Aliran ini juga mengakui pentingnya kebebasan personal dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan hidupnya. 4. Pikiran manusia bersifat aktif dan dinamis. 5. Pandangan humanistik ini banyak diterapkan dalam psikoterapi dan proses konseling karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman diri. Tokoh dari aliran humanistik ini antara lain Carl Rogers, merupakan seorang psikoterapis yang mengembangkan aliran humanistik. Rogers juga menemukan teknik terapi yang dikenal dengan client-centered therapy atau teknik terapi yang berfokus pada pasien. Terapi bertugas untuk menggali dan mengetahui masalah dari klien dan juga membantu menemukan solusi yang baik bagi dirinya. 2. Abraham
Maslow mengemukakan teori motivasi di mana perkembangan psikologis manusia didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. F. Aliran Gestalt. Gestalt bukanlah nama seseorang, namun berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk konfigurasi atau keseluruhan, totalitas, hakikat. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologis adalah mengenai keseluruhan. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Kejiwaan merupakan hal yang harus dipelajari secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam elemen-elemen. Weidheimer memberikan penjelasan yang lebih jelas untuk memahami konsep aliran Gestalt ini. Dia menjelaskan bahwa seorang merupakan efek dari keseluruhan fenomena. Psikologi aliran Gestalt memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama, sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala psikis tertentu yang bersifat khusus menurut Gestalt merupakan totalitas yang menentukan tenaga batiniah dalam jiwa manusia. Menurutnya, fenomena yang terjadi merupakan kondisi dari proses fisiologis dan psikologis yang merupakan natural science. Metode utama dalam psikologi juga dibedakan menjadi 3 yaitu introspeksi, yaitu metode penting dan utama dalam psikologis. James mengungkapkan introspeksi merupakan bagian yang bersifat alamiah pada manusia dan kemampuan menyadari apa yang telah dan sedang terjadi. Eksperimentasi, yaitu metode yang penting namun tidak bisa melakukannya sendiri. James mengungkapkan metode ini perlu dieksplor lebih jauh lagi. Metode komparatif, yaitu metode psikologi yang digunakan pada anak-anak, binatang, orang primitif, atau penderita gangguan kejiwaan.